Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Ketua Bayangkari Kalteng Nyonya Maya Iwan Kurniawan melaksanakan kegiatan panen sayuran di lahan pekarangan pangan lestari atau P2L Mapolda Kalteng. Salam presisi. Pemirsa Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI didampingi Ketua Bayangkari Daerah Kalimantan Tengah dan pejabat utama Polda Kalimantan Tengah beserta istri melaksanakan kegiatan panen pekarangan pangan lestari di kegiatan Ditlantas Polda Kalimantan Tengah. Kegiatan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa Polri dibantu Bayangkari mendukung penuh program ketahanan pangan milik Presiden Republik Indonesia. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kegiatan panen sayuran ini juga dihadiri oleh Karo Sumber Daya Manusia SDM Kombes Pol Leo Surya N. Simatupang dan sejumlah pejabat utama Polda serta pengurus Bayangkari daerah Kalteng. Kapolda Kalteng melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan kegiatan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda bersama rombongan melakukan panen berupa sayuran seperti sawi, pakcoy, dan kangkung yang merupakan hasil pembibitan tanaman pada bulan Mei kemarin. Di samping memanen sayuran, pihaknya juga turut melakukan penanaman bibit tanaman seperti cabai, tomat, dan sayuran lainnya. Kombes Erlan menyebut bahwa panen sayur ini juga merupakan hasil dari kerjasama dan sinergi antar satuan kerja di lingkungan Polda Kalteng. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen dan peran aktif jajaran kepolisian dalam mendukung ketahanan pangan melalui pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Pola dari Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pemirsa, untuk mengoptimalisasikan fungsi tahanan dan barang bukti, Polda Jawa Barat menggelar rapat kerja teknis tahunan. Kegiatan ini berfokus pada penguatan profesionalisme dan integritas guna mendukung Polri presisi. Rakernas Fungsi Tahanan dan Barang Bukti Polda Jawa Barat tahun 2025 digelar di Aula Ditlantas Polda Jabar. Dengan mengusung tema optimalisasi fungsi tahti, Polda Jabar yang profesional dan berintegritas guna mendukung Polri presisi dalam rangka mewujudkan program Asta Cita. Pembukaan kegiatan dipimpin oleh Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol Adi Vivit Agustiadi Bakhtiar, yang didampingi Direktur Tahti Polda Jawa Barat serta para pejabat utama Polda Jabar. Rakernas dilaksanakan pada Rabu 27 Agustus 2025, bertempat di Aula Ditlantas Polda Jawa Barat mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini berfokus pada penguatan profesionalisme dan integritas guna mendukung Polri yang presisi. Wakapolda menekankan bahwa Tahti punya peran vital dan patut berbangga karena punya tugas mulia karena punya kesempatan mengubah perilaku para pelaku kriminalitas selama dalam masa tahanan, dari yang awalnya buruk menjadi seorang yang lebih baik. Jadi sekali lagi kenapa saya hadir di sini, karena saya pertama tadi saya ingin rekan-rekan bangga semua mengemban fungsi Tahti. Jangan ada lagi yang rendah diri, kemudian merasa saya di sini Tahti ya, yang penting tahanan bisa makan, sehat, udah selesai. Enggak, itu ada tugas lain yang lebih besar lagi, bahwa itu adalah rekan-rekan kita semua, itu saudara kita semua yang butuh perhatian khusus dari kita. Ya, jangan malah menjadi sumber pemerasan. Nah, ini juga kekerasan. Terus kalau misalnya sakit, berikan layanan kesehatan yang terbaik. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengoptimalisasikan peran Tahti Polda Jabar agar lebih profesional dan berintegritas dalam mengelola tahanan serta barang bukti. Lewat rakernas ini, Polda Jawa Barat menegaskan komitmen mendukung Polri yang presisi serta mendorong terwujudnya program Asta Cita yang menjadi arah kebijakan nasional. Dari Humas Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polda Kepulauan Riau meluncurkan perdana program Makan Bergizi Gratis atau MBG melalui peresmian Dapur Sentra Penyediaan Pangan Gizi atau SPPG.
Senin 25 Agustus 2025 di dapur SPPG Polda Kepri. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, serta dihadiri Kombes Pol Tato Pamungkas Suyono, para pejabat utama Polda Kepri, perwakilan Pemprov Kepri, BP Batam, dinas terkait, pengurus Bayangkari, serta mitra penyedia pangan. Dalam sambutannya, Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin, menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan dapur SPPG yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan untuk dioperasionalkan. Kapolda Kepri menegaskan dapur SPPG dikelola Yayasan Kemla Bayangkari dengan tujuan memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan sesuai standar kualitas. Program ini, lanjut Kapolda, wujud dukungan Polda Kepri terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia. Saat ini Polda Kepri telah menyiapkan 9 dapur SPPG, 2 dapur resmi beroperasi di Batam, 1 dapur di Polres Barelang, sementara 7 lainnya masih dalam tahap pembangunan di Tanjung Pinang, Bintan, Karimun, dan Natuna. Dalam operasional, bidang Dokkes Polda Kepri dilibatkan untuk memastikan makanan aman dikonsumsi melalui uji sampling sebelum didistribusikan ke sekolah-sekolah. Selain itu, Ditreskrimsus Polda Kepri juga melakukan monitoring guna menjamin transparansi dan kontrol dalam seluruh rangkaian kegiatan MBG. Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti peresmian dapur SPPG dan pelepasan mobil distribusi MBG oleh Kapolda Kepri. Pada tahap awal ini sebanyak 3.008 paket makanan bergizi gratis dibagikan kepada 17 sekolah penerima manfaat MBG. Launching perdana, kita sudah saksikan bersama bagaimana kesiapan kami dari Yayasan Kemla Bayangkari untuk menyiapkan program makan bergizi gratis, di mana kami dari jajaran kepolisian, khususnya Polda Kepri, ikut serta dalam memastikan program makan bergizi gratis dari Bapak Presiden Republik Indonesia itu berjalan sesuai dengan rencana. Kami dari jajaran kepolisian daerah Kepulauan Riau bersama-sama dengan stakeholder tentunya membangun 9 dapur SPPG. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak sekolah, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan UMKM penyediaan bahan pangan. Dari Humas Polda Kepri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.